Di sini saya sudah membaca rekam medis pasien, juga sudah menyiapkan alat menggunakan hand drop. Handscoon. Saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi. Pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Y? Ya. Saya cek gelangnya dulu ya Bu ya. Oh iya betul. Ibu, perkenalkan saya perawat Friska yang bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Di sini saya akan melakukan perawatan payudara dan juga pijat oksitoksin kepada Ibu. Dikarenakan kemarin kan ASI-nya tidak lancar ya Bu ya keluarnya. Iya. Ya, untuk tindakannya sendiri kira-kira saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin tanyakan Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Baik. Jika tidak, saya mulai ya Bu ya. Jaga privasi pasien. Saya untuk menghadap ke sana Bu. Bantalnya saya taruh di depan ya Bu ya. Untuk segini kurang tinggi atau Tidak. pas Ibu? Pas ya Bu ya. Pas. Baik. Saya buka ya Bu ya baju bagian atasnya. Bu, permisi saya letakkan handuk terlebih dahulu ya Bu ya supaya tidak kotor. Kemudian saya dekatkan alat. Saya tuangkan minyak pada telapak tangan. Saya gosok-gosok. Ibu, ini punggungnya. Saya mulai pijat ya Bu ya. Permisi ya Bu. Iya. Untuk tekanannya segini apakah cukup Ibu? Cukup. Baik, di sini saya akan pijat 30 kali ya Bu ya. Iya. Baik, ini sudah 30 kali, sekarang tinggal yang bagian bawah. Setelah itu saya tepuk-tepuk. Sakit Ibu? Tidak. Tidak ya Bu ya. Kemudian saya pijat bagian sini. Ini untuk pijat yang bagian belakangnya sudah selesai ya Bu ya. Silakan Ibu pakai bajunya lagi. Permisi ya Bu ya, handuknya saya ambil. Iya. Bantalnya juga. Minyak kekom. Setelah itu saya celupkan kapas dan letakkan di puting. Permisi ya Bu ya. Baik, kita tunggu selama 2-3 menit. Baik Ibu, ini sudah 3 menit ya Bu ya, saya bersihkan. Lalu saya letakkan di bengkok. Bu, saya akan letakkan minyak ke tangan dan saya usapkan. Baik Ibu, ini akan saya pijat ya Bu ya. Permisi Ibu. Tangan kiri menopang payudara dan tangan kanan memijat area payudara. Bagian yang satunya. Baik Ibu, ini saya akan mengisi baskom. Yang satu berisi air hangat dan satu berisi air dingin ya Bu ya. Kemudian saya gunakan waslap untuk mengompres. Yang pertama saya kompres menggunakan air hangat terlebih dahulu ya Bu ya. Langsung saja di bagian dua-duanya ya Bu ya, permisi.
Kita tunggu 2-3 menit. Ini sudah 3 menit ya Bu ya. Saya kompres menggunakan air dingin. Permisi ya Bu. Kita tunggu 2-3 menit. Tujuannya untuk membuka agar ASI ibu lancar. Ibu ini sudah 3 menit ya Bu ya. Kemudian kita lihat baik ibu ini untuk putingnya kan belum menonjol ya Bu ya. Putingnya masih datar, jadi saya akan rangsang putingnya terlebih dahulu dengan cara memencet ya Bu ya. Permisi. Yang satunya. Baik ibu, ini karena putingnya sudah menonjol, saya akan cek apakah air ASINya sudah keluar ya Bu ya. Permisi. Baik ibu, ini untuk air ASINya sudah keluar ya Bu ya, dua-duanya. Kemudian saya akan ambil handuk untuk mengeringkan payudara. Baik ibu, ini setelah ini boleh dipakai kembali ya Bu ya bajunya. Sudah melakukan perawatan payudara dan juga pijat oksitoksin. Selanjutnya saya akan mengajarkan ibu bagaimana caranya teknik menyusui yang benar. Apakah ibu bersedia? Bersedia ya Bu ya. Ini anaknya ibu, silakan digendong ibu. Lagi nih. Nah baik, untuk cara gendongnya usahakan satu tangan saja ya Bu ya, seperti ini. Nah seperti itu, lalu hadapkan bayi ke payudara. Akan kita basahi terlebih dahulu bagian area arkeolanya. Setelah sudah basah, gunakan jari kelingking ibu untuk membuka mulut bayi. Ya, lalu usahakan bayi untuk menyusu kepada ibu, putingnya agar masuk semua ke dalam mulut ya Bu ya, sampai bagian ke arkeolanya juga. Jika sudah masuk, maka pertahankan posisi bayi. Lalu untuk posisi tangannya membentuk huruf C ya Bu ya, selama menyusui. Nah, pertahankan posisi seperti ini. Lalu untuk bagian kirinya juga sama. Lalu kita tunggu bayinya sampai dengan kenyang. Jika sudah kenyang, dibuka lagi mulut bayinya dengan menggunakan jari kelingking. Ya. Ibu posisikan bayi ke pundak ibu dengan cara berdirikan. Lalu tepuk-tepuk punggungnya ibu. Ya, agar bayi bersendawa, atau bisa juga dengan posisi memangku seperti ini. Dibalikan ibu, posisi tengkurap. Ya, seperti itu. Lalu ditepuk-tepuk bagian punggungnya. Baik. Ya, seperti itu ibu. Baik, untuk tindakannya sudah selesai. Apakah ada ingin tanyakan ibu sebelum saya kembali ke ruang perawat? Nah, ya. Baik ibu, ini untuk tindakan perawatan payudara dan pijat oksitoksinya sudah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan penkes mengenai manajemen laktasi. Apakah ibu sudah tahu tentang laktasi itu apa? Belum tahu ya. Jadi yang pertama, laktasi itu yaitu proses keseluruhan mengenai pengeluaran atau sekresi air susu dari organ payudara. Untuk manfaat ASI sendiri yaitu ada dua, bagi ibu dan juga bagi bayi. Untuk bagi bayinya sendiri yaitu untuk yang pertama ASI mudah dicerna, yang kedua untuk kekebalan tubuh bayi, dan yang ketiga mencegah terjadinya infeksi pada bayi. Lalu kemudian ada menunjang perkembangan gigi, gusi, dan juga rahang bayi. Untuk ibunya sendiri yaitu untuk memperkuat batin ibu dan bayi, untuk mempercepat berhentinya perdarahan setelah melahirkan, menjalankan kehamilan, atau sebagai alat KB alami. Apakah sudah jelas ibu? Apakah ada yang ingin tanyakan lagi?
Ya, untuk makanannya itu apakah saya boleh memakan apa saja yang saya inginkan? Baik, untuk kebutuhan nutrisinya sendiri itu bisa digunakan untuk aktivitas metabolisme cadangan dalam tubuh dan mempercepat penyembuhan luka dan proses produksi ASI. Untuk kebutuhan energi ibu setelah melahirkan dibanding dengan ibu hamil itu kebutuhannya lebih besar ya Bu ya. Untuk makanan yang dikonsumsi ada yang mengandung asam lemak omega 3 yang dapat diubah menjadi DHA, yaitu sumber bahan makanan contohnya seperti ikan laut, seperti kakap dan juga tongkol. Untuk kalsiumnya sendiri itu sumber makanannya bisa diperoleh dari keju, susu, teri ataupun kacang-kacangan. Untuk sumber makanan sebagai zat besinya bisa diperoleh dari daging, hati, seafood dan juga bayam. Untuk zincnya bisa dari makanan laut. Untuk vitamin C-nya bisa dari buah-buahan asam, contohnya jeruk, sirsak, apel dan juga tomat. Iya, baik. Dan yang terakhir untuk B1 dan B2, vitamin B1 dan B2 itu bisa ibu peroleh dari kacang-kacangan, telur, ikan, dan juga jenis lainnya. Untuk konsumsi sayurannya sendiri itu bisa memperbanyak produksi ASI, contohnya daun katuk ya Bu ya, nanti ibu lebih banyak mengonsumsi itu agar ASINya lancar ya Bu ya. Baik, apakah ada yang tanyakan lagi Bu? Tidak ada ya Bu ya. Untuk ini kan sudah paham ya Bu ya. Jika ibu ASINya tidak lancar, ibu bisa melakukan teknik yang tadi saya sudah ajarkan dengan minta tolong ke suaminya ya Bu ya. Iya. Sebelumnya saya permisi. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Baik. Di sini saya sudah membereskan alat. Lalu saya akan melepas handscoon. Dan mencuci tangan menggunakan hand rub. Dokumentasi hari Senin 25 Mei 2021 saya telah melakukan perawatan payudara, pijat oksitoksin, cara menyusui bayi yang benar kepada Ibu Y dengan hasil ASINya sudah lancar dan bisa menyusui bayinya. Tanda tangan nama terang Friska Nurafriani.